Oke, kita bahas lagi ya terkait satu sehat nih. Ini cukup penting ya, terutama ID satu sehat karena kita tahu kan bahwa pengiriman satu sehat itu seperti yang biasa sudah saya jelaskan itu merupakan sekumpulan data ya yang dikirim secara bertahap gitu loh, dan satu data yang lain tidak bisa terkirim jika data sebelumnya itu tidak terkirim. Nah, kemudian kita mulai dari pengiriman encounter kan. Nah, dimana di dalam encounter itu pasti syarat utamanya itu kan ada 3. Pertama ID satu sehatnya, kedua ID practitioner-nya ya, kemudian lokasinya, dan untuk penyelesaiannya itu membutuhkan diagnosa yang sesuai dengan kode ICD-10. Oke, kita mulai dari ID satu sehat ya. Ini yang sering banyak luput ya, terutama untuk pasien-pasien anak atau pasien bayi. Dan juga memang sudah ada perubahan update di Medion untuk mengakomodir semua pasien ya terkait dengan ID satu sehatnya. Nah, seperti yang sudah disosialisasikan update sebelumnya, jadi untuk get ID satu sehat pasien itu sekarang jadi agak sedikit kompleks dan lebih banyak ya. Jadi sebenarnya dibagi 2 ya. Bagi 2, pertama bagaimana untuk get-nya, dan yang berikutnya untuk create ya, atau untuk membuat. Nah, untuk masing-masingnya itu ada 3. Get-nya get by NIK, get by name, birth date, gender, kemudian untuk bayi get by NIK ibu. Ya, kemudian untuk create-nya juga ada registrasi pasien berdasarkan NIK, registrasi pasien berdasarkan NIK ibu, atau registrasi bayi yang baru lahir ya, di rumah sakit atau di Vaskes. Nah, yang dari awal ada ini adalah get by NIK, dan ini sudah cukup familiar ya. Pokoknya ada pasien, masukkan NIK-nya, kemudian kita coba get ke satu sehat. Kalau seandainya antara sistem satu sehat dengan kependudukan itu sudah connect, sinkron datanya, itu biasanya dapat ya. Nah, dulu itu biasanya masih ada sering kadang tidak ketemu gitu. Meskipun dia sebenarnya pasien dewasa, tapi ID satu sehatnya tidak ditemukan. Nah, itu penjelasan di awal-awal sih katanya memang masih belum sinkron 100%, tapi seharusnya sih berarti sekarang sudah sinkron semua ya. Nah, kemudian berkembanglah muncul kasus-kasus untuk pasien anak, kemudian pasien anak yang belum ada NIK atau pasien yang baru lahir. Nah, ini sudah nanti akan terakomodir semua, sehingga nanti pelayanan-pelayanan yang terkait dengan anak, misalkan imunisasi, itu kan rata-rata pasien anak ya, jadi tetap nanti bisa dikirimkan data imunisasinya, pelayanan imunisasi. Oke, kita mulai dari pertama ya. Kalau get by NIK ini yang dari awal, jadi sudah cukup familiar. Oke, ada beberapa kasus ya. Jadi pertama pasien dewasa ya, itu yang cukup masukkan NIK-nya, kemudian kita get, itu ketemu, biasanya seperti itu. Nah, tapi ada kasus misalkan tidak ketemu nih. Nah, tidak ketemu itu kita bisa ambil opsi get by name, birth date, and gender ya. Jadi dia akan melakukan pencocokan berdasarkan nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Tentu dari update beberapa bulan sebelumnya ya, tahun kemarin kalau nggak salah, itu sudah ditetapkan oleh satu sehat bahwa nama itu harus benar-benar sesuai dengan KTP ya, termasuk juga dengan practitioner ya, itu harus mirip KTP. Nah, alasannya karena ini untuk pencocokan antara nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Itu pasien dewasa, jadi ada 2 opsi itu. Kalau seandainya masih nggak ketemu juga, ya berarti registrasi pasien by NIK. Jelas ini sebenarnya agak nggak mungkin ya, karena tadi registrasi itu untuk pasien yang belum ada, sebenarnya lebih ditujukan untuk yang benar-benar untuk anak ya sebenarnya. Gitu. Tapi nanti bisa dicoba kalau seandainya masih nggak ketemu 2 opsi ini, get by NIK nggak ada, get by name nggak ada, coba diregistrasi pasien by NIK gitu. Nah, untuk registrasi ini biasanya nanti akan ada respon itu citizen not exist ya gitu. Kalau itu memang di data Dukcapil juga mungkin tidak ada, nanti itu mungkin bisa dikoordinasikan lebih lanjut lah terkait kasus-kasus, tapi itu jarang sekali sih kejadian. Kemudian untuk pasien anak, nah pasien anak ini ada 2 ya. Pasien anak yang sudah ada NIK
dan ada yang belum ada NIK gitu. Kalau dia sudah memiliki NIK biasanya itu umur 2 bulan ke atas, dan ini juga memang sejalan dengan regulasi atau aturan gitu. Jadi ketika ada pasien anak dia belum ada NIK tapi dia sudah umur lebih dari 2 bulan, karena belum ada NIK berarti kan kita akan registrasi pasien by NIK ibu ya. Itu akan nanti dapat respon seperti ini dia dari satu sehatnya, day difference from birth date with Thursday dan seterusnya itu can be more than 60 days. Jadi harus 2 bulan tadi ya 60 hari. Jadi ketika ketemu pasien yang dia sudah umur 2 bulan maka mintakan NIK anaknya. Nah ketika ada NIK anaknya nanti di input kita bisa get by NIK pertama. Kalau nggak ketemu kita bisa registrasi pasien by NIK ya, pasien yang ada NIK. Nah kalau klik by get by NIK itu tidak ketemu, itu biasanya kemungkinannya satu. Jadi dia get by NIK itu ketemu kalau memang sudah pernah terdaftar ke Satu Sehat gitu ya. Misalkan nih anak lahir di vaskes lain ya, kemudian vaskes itu melakukan registrasi pasien tersebut, itu nanti kita bisa get by NIK-nya. Atau mungkin juga sudah pernah diregistrasikan oleh vaskes lain, jadi kita bisa get by NIK. Kemudian jika tidak membutuhkan maka vaskes yang sekarang melayani si pasien itu yang kita akan melakukan registrasi ya. Kita registrasi by NIK si anak tadi gitu. Atau pasien anak bisa juga kita anak yang kasus kedua, anak lahir dia belum ada NIK, kemudian dia lahir di luar vaskes. Jadi sama kayak misalkan pelayanan imunisasi, anak mungkin lahir di puskesmas atau di rumah sakit lain, atau ada anak yang lahir di rumah sakit lain kemudian dirujuk ya ke rumah sakit, atau datang berkunjung ke dokter anak juga yang memang dari lahirnya di rumah sakit lain. Itu kita bisa ambil get by NIK ibu. Nah, kalau masih tidak ditemukan juga kita bisa registrasikan si anak tadi itu menggunakan NIK ibu ya. Dan di sini registrasi pasien by NIK ibu. Jadi perbedaannya adalah pasien anak yang ada NIK dan anak yang belum ada NIK atau yang lahir di luar vaskes ya. Nah, sedangkan untuk yang lahir di dalam vaskes sendiri atau di rumah sakit, maka bisa kita lakukan registrasi bayi baru lahir. Seperti itu. Ini opsi yang ketiga pada saat create ID Satu Sehat. Nah, untuk kesemua itu bisa bisa tercapai atau bisa dengan mudah kita dapatkan, ini ada beberapa hal yang penting, terutama ketika melakukan registrasi pasien, entah itu pasien anak atau pasien dewasa ya. Pertama, alamat itu harus lengkap terisi, mulai dari alamat nama jalannya, kemudian wilayah, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan RT dan RW. Ini harus benar-benar sesuai dengan KTP. Kemudian untuk kita supaya bisa bisa mendapatkan ID Satu Sehat anak ya, terutama di sini ada NIK ibu. Jadi ini diusahakan harus benar-benar terisi secara lengkap. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan semua ID Satu Sehat pasien yang ada, sehingga pengiriman data rekam medis elektronik ke Satu Sehat itu tidak ada lagi hambatan ya. Karena hambatan paling besar itu kebanyakan sih di bagian ID Satu Sehat ya. Nah, itu banyak yang miss, entah karena datanya tidak diisi lengkap atau ya kebanyakan sih tidak diisi lengkap ya di loket pendaftaran, atau ada yang memang sudah terdaftar secara online tapi masih tetap juga tidak dilengkapi datanya gitu. Terima kasih, nanti silakan mencoba.